prodi gizi tidak hanya belajar tentang gizi. Ada 3 kompetensi yang ada di prodi gizi, yaitu banyak materi yang harus dia kuasai supaya dia bisa menjadi seorang nutrisionis yang benar-benar handal. Ya, saya bersyukur anak-anak itu kok anak yang nurut-nurut begitu. Gak ada yang betik-betik. Nggak ada yang betik, benar Mas. Sebenarnya gizi ini kan karena memang prodi baru ya. Kita enggak promosi aja, mohon maaf Mas. Sudah banyak. Sombong ya. Wah banyak sekali. Enggak ada promosi aja. Luar biasa, bingung ini gimana ini. Seleksinya gimana, saking banyaknya memang ya. KC Radio, your easy listening station. Oke, balik lagi sama aku Tama di Bincang Unesa nih. Nah, kali ini Bincang Unesa berbeda lagi setnya. Biasanya kita di indoor studio KC. Kali ini kita berada di Taman Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Nah, ngomong-ngomong soal FT Unesa nih, pasti banyak banget lah prodi-prodinya. Salah satunya adalah prodi S1 Gizi Unesa. Dan KC People tahu gak sih kalau S1 Gizi Unesa masuk 10 besar SNMPTN tahun 2022 nih. Wah, nah langsung aja kita bahas tuntas tentang prodi S1 Gizi Unesa bersama dengan Kaprodinya langsung. Dr. Randa Feni Indrawati MK. Halo Ibu Feni. Halo juga Mas Tama. Gimana kabarnya? Sehat? Kabarnya sehat. Alhamdulillah. Lancar ya selama Covid atau ada kendala nih? Lancar ya, semuanya online, jadi belum memungkinkan untuk offline. Rencananya sih offline awal-awal semester kemarin, tapi ternyata Covid-nya masih tinggi. Betul. Naik sehingga semoga aja nih offline lagi dan praktek lah kan, karena FT itu praktek. Yang serunya di praktek. Prakteknya belum ya. Makanya semoga ya Bu, semoga ke depan bisa offline nih. Oke Bu. Tadi yang seperti yang aku bilang tadi, kalau gizi itu masuk salah satu 10 besar nih peminatnya di SNMPTN tahun 2022. Ada nggak sih kayak kelebihan atau emang daya tarik dari gizi kok bisa masuk 10 besar nih Bu? Terima kasih Mas Tama. Ya, memang di sejak awal kita angkatan pertama adalah 2017 itu sudah banyak peminatnya. Jadi mulai dari awal sudah banyak. Dan tahun ini senam PTN jumlahnya 1.200. Ya, dengan kuotanya nanti adalah 53. Untuk SNMPTN-nya? SNPTN. Yang jadi 53, 1 dibanding 23. Ya, jadi satu orang menyisihkan 23 mahasiswa untuk senam PTN. SBNPTN-nya belum berdaftaran, jadi kita belum tahu. Dan tahun ini Prodi Gizi menerima 210 mahasiswa. Luar biasa, kejutan, saya sendiri terkejut. Banyak sekali karena memang peminatnya yang luar biasa. Berarti dapat kuota untuk maba tahun 2022 210. Wow. 210. Berarti itu kira-kira berapa kelas Bu nanti? 5 kelas. 5 kelas ya. Oke. Nah, kalau di gizi sendiri nih Bu, belajar emang gizi aja atau ada peminatan lain nih nanti di gizi gitu Bu? Ya, kita prodi gizi tidak hanya belajar tentang gizi. Ada 3 kompetensi yang ada di prodi gizi, yaitu kompetensi klinik, ya, kompetensi layanan makanan, dan kompetensi masyarakat. Ketiganya ini harus dikuasai oleh mahasiswa. Wajib semuanya harus dikuasai, karena kesemuanya materi yang ada di 3 kompetensi ini akan diujikan di uji kompetensi tingkat nasional. Jadi mahasiswa harus semuanya menguasai 3 materi, tidak hanya gizi tetapi banyak materi yang harus dia kuasai supaya dia bisa menjadi seorang nutrisionis yang benar-benar handal. Nah, itu yang benar-benar begitu ya. Karena kan kita kalau bahas gizi harus detail kan. Masa setengah-setengah kan kasihan, istilahnya kasihan klien kita atau orang yang kita teliti. Kan itu masalah kesehatan, betul ya Bu? Nah, kalau mau masuk prodi S1 Gizi ini Bu, apa yang harus dipersiapkan? Terus kalau ini kan teman-teman SMA, SMK atau MA, bisa gak sih kalau lintas jurusan kayak IPS masuk gizi, SMK kan kejurusan banget, bisa gak sih masuk gizi gitu? Prodi gizi itu lulusannya adalah IPA. IPS terlalu sulit, ya mungkin bisa tapi terlalu sulit ya. Kita persyaratannya itu harusnya IPA ya, IPA, dan mata kuliahnya kan hampir kayak kedokteran ya. Ada patofisiologi, ada anatomi, fisiologi, ada dietetika, kan memang berkaitan dengan
kegiziannya begitu, itu kompetensi yang harus dikuasai. Sehingga kalau IPS saya kasihan terlalu kepontal-pontal nanti Agak dengan susah ada basicnya gitu biokimia, ya. analisis, dan mata kuliah itu masih melekat pada mahasiswa gizi yang harus diikuti semuanya. Kalau IPS ini kasihan saya untuk ngejar karena sebenarnya lebih bisa-bisa susah. aja, tapi kalau belum dapat basicnya agak susah kali ya buat Susah melanjutkan ke mengejarnya. gizi. Biologinya banyak harus Biologi, kuasai, kimianya ini ada. harus menguasai dia. Oke, berarti kalau sebenarnya bisa IPS, tapi kalau emang mau dan tahu basic dari apa istilahnya science dan itu oke-oke aja lah, mau lanjut ke gizi boleh. Tapi kalau bisa IPA karena kan yang dipelajari di semasa SMA ya karena biologi, kimia dan lain-lain gitu ya, Bu. Nggih, begitu. Oke. Kalau ini Bu, tentang akreditasi S1 gizi UNESA itu udah apa sih Bu? Nggih. Karena kita itu gizi itu kan satu-satunya prodi kesehatan di UNESA. Kita akreditasinya tidak ikut BAN PT, tapi ikut Lampetekes, Lembaga Akreditasi Kesehatan Mandiri. Nah, karena kita di bawah kesehatan, prodi kesehatan. Nah, 2 tahun 2017 kita menerima mahasiswa, 2016 September kita dapat SK untuk membuka, 17 menerima, 2019 bulan Februari kita sudah akreditasi. Paling tidak 2 tahun harus sudah akreditasi. Kita 2019 kita akreditasi di bulan Februari dan bersyukur prodi baru dengan baru semester 4 sudah dapat B nilainya. Ini kita bersyukur karena kita memang berusaha untuk ngejar minimal B. Karena kalau C kasihan ya, kasihan lulusannya. Ya, kasihan lulusannya, maka kita berusaha untuk B dan ternyata diizinkan oleh Tuhan kita dapat B. Lah nanti di 2024 Februari juga kita akan akreditasi lagi. Dan kalau bisa kita ingin sebenarnya cuman nanti enggak tahu, mudah-mudahan bisa tercapai, tetapi ini ada juga harus internasional juga. Lah ini enggak tahu karena kita baru meluluskan di angkatan pertama 2017 itu saja, masih 24 mahasiswa yang baru lulus. Ya jadi memang lulusannya belum terserap di dunia pekerjaan, industri gitu, sehingga susah kalau kita mau ke internasional. Belum ada lulusan yang sama sekali. Yang jadi masih baru. Enggak terlalu banyak kan karena masih baru juga. Masih baru, tapi alhamdulillahnya karena pertama sudah akreditasinya B. Terus untuk tahun ini sendiri katanya kuotanya 210. Wow. Buat kece people nih, buat teman-teman mahasiswa, teman-teman siswa kalau mau langsung daftar SNMPTN, SBM atau mandiri juga bisa. Mandiri ya, mandiri ada juga 3 bisa jalur. Langsung aja S1 Prodi Gizi. Nah, membahas tentang prodi nih Bu. Apa aja sih kayak buat teman-teman mahasiswa yang udah berkuliah kayak prestasi di akademik ataupun non akademik nih Bu? Mahasiswa kita itu anak-anak gizi itu kan anak-anak yang mohon maaf ini memang anaknya itu enggak seperti ya kita itu memang anak, saya enggak tahu memang kenapa gizi itu anak-anak itu tuh pendiam, enggak ada, mohon maaf, enggak ada yang nakal-nakal gitu ya. Jadi alhamdulillah. Dia saya bersyukur anak-anak itu kok anak yang nurut-nurut begitu. Enggak ada yang betik-betik. Enggak ada yang betik, benar Mas Tama itu enggak ada. Anaknya nurut-nurut dan dia banyak mengikuti kegiatan-kegiatan atau ikut lomba-lomba di lain-lain ya. Luar kita gitu. Di luar yang berkaitan dengan prodi gizi yang se-Indonesia karena memang kita ada khusus apa namanya sebentar ya Mas, saya kok agak lupa saking itu. Banyaknya ini ada lombanya yang untuk mahasiswa itu yang dia sudah bisa mendapatkan juara 2 dan 3 ini di Dietetik Kontes Skyki Neutron. Ini adalah Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi se-Indonesia yang mengadakan. Dan di sini cenderung ke gizi klinik Mas. Gizi klinik itu gizi yang berkaitan dengan masalah-masalah klinik, penyakit-penyakit klinik. Ada penyakit menular, tidak menular, ada diabetes, ada itu yang menular, ada TBC dan sebagainya seperti itu. Jadi lombanya dia harus menyusun menu, menghitung semuanya dan mempresentasikan hasil untuk komposisi yang pas itu buat penyakit yang
soalnya yang diberikan pada saat lomba. Okay. Dan kita lumayan lah dapat juara 2, dapat juara 3. Tahun kemarin sudah dapat juara 2, lumayan lah, kita bersyukur. Ya bersyukur anak-anak masih luar biasa dan ada pembimbingnya, dosen-dosen muda. Kita punya dosen muda yang sudah benar-benar murni. Bu Cleonara. Halo, Bu Cleonara ini masih muda dan baru PNS baru join ya, baru itu. Kemudian ada Pak Satwika dan ada Bu Lini. 3 orang ini yang memang di samping yang lain ya, tapi ini yang benar-benar masih baru. Terus menjadi pembimbing teman-teman kelompok gitu 3 ya. yang ada lomba-lomba. Tapi kita semuanya dosennya di sini ada 9 orang ya, 9 orang, yang 6 itu yang sudah yang lama ya, kita mulai dari awal itu sudah dari 6 orang. 6 orang. Kemudian ditambah 3, 9. 9, totalnya 9. Jadi mahasiswa dan dosen saling berkolaborasi nih. Betul. Yang penting demi keunggulan S1 Prodigi. Betul. Nah, tadi membahas tentang ini Bu, prestasi. Pasti ada hal-hal yang mendukung gitu, faktor-faktor yang mendukung kayak sarpras, fasilitas. Ada apa aja sih Bu? Kalau kita kuliah di Gizi nih, aku jadi siswa, aku pengen sekolah di Gizi, tapi ada apa aja kan? Teknik, wah mau praktik nih gitu. Ya memang kita masih bekerja sama. Kalau untuk praktikum kimia itu di lab kimia MIPA kita bekerja sama. Kemudian kalau ada kuliner, teknologi pangan itu kita memakai punyanya Prodi Tata Boga, pendidikan Tata Boga. Kemudian kita ada lab antropometri dan lab konseling gizi di gedung A9 lantai 3 kita gunakan untuk itu, sehingga kita paling tidak sudah bisa melakukan praktek dan anak-anak bisa praktek di kimia di tempat-tempat kita yang kita bisa bekerja sama. Karena memang ya bisa karena memang ya kita masih baru. Betul. Ya masih baru, sehingga lab-lab yang itu kita masih kerjasama, apa yang ada kita bisa bekerja sama begitu. Oke, yang penting kan kalau yang penting masih di Indonesia punya sama-sama dipakai bareng-bareng kan nggak masalah. Nggak masalah. Betul. Dipakai bersama. Kalau masalah MBKM kan semenjak tahun angkatan 2019 nih Bu, khususnya MBKM kan sudah diterapkan secara penuh. Kira-kira untuk prodi S1 Gizi ya apa Bu untuk penerapan MBKM? Ya. MBKM itu sebenarnya untuk prodi kesehatan kan tidak wajib sebenarnya, untuk prodi kesehatan itu tidak diwajibkan karena kita kaitannya dengan manusia hubungannya ya. Tapi karena kita di bawah UNESA maka kita harus mengikuti UNESA. Nah untuk prodi gizi ini kita hanya ikut di 20 SKS untuk KKNT yang di lapangan dan 20 SKS untuk magang keprodian. Yang di rumah sakit dan puskesmas, sehingga MBKM-nya hanya 40 SKS yang kita terapkan untuk di luar itu saja. Kemarin kita sudah bekerja sama dengan Unimed, UNES untuk kolaborasi pengajar dan mahasiswanya saling bertukar begitu. Tetapi ya hasilnya belum maksimal sih, sehingga kita karena masih baru ya masih teman-teman juga baru. Ya karena kalau yang universitas yang gede-gede UNER dan IPB semuanya Undip, mereka tidak bisa untuk diajak seperti itu ya. Barangkali memang kita harus betul-betul ya ini yang LPTK yang bisa kita ex-LPTK. Ex-LPTK. Ya, ada Unimed, UNES itu yang ada prodi gizinya. Ya semoga aja kedepannya kayak kerjasama dengan mitra universitas lain makin banyak. Seenggaknya kan makin banyak kerjasama, makin banyak juga peluang ataupun pengalaman yang didapat mahasiswa maupun dosen ya Bu. Betul, memang harus seperti itu. Harus cari-cari kolaborasi, mau mitra, mau universitas lain, bahkan lomba-lomba gitu ya Bu ya. Nah buat mahasiswa S1 Prodi Gizi semangat lah. Ya. Nah terakhir nih Bu, mungkin ada statement atau mempromosikan ke adik-adik siswa SMA, MA yang mau join nih ke S1 Prodi Gizi. Silakan Ibu. Ini sebenarnya gizi ini kan karena memang prodi baru ya. Kita enggak promosi aja, mohon maaf Mas. Sudah banyak. Sombong ya. Wah banyak sekali. Enggak ada promosi aja. Luar biasa, bingung ini gimana ini. Seleksinya gimana, saking banyaknya memang ya. Tetapi silahkanlah adik-adik mari bergabung. Kalau Anda ingin di prodi gizi silahkan bergabung. Dan prodi gizi merupakan prodi kesehatan di UNESA yang satu-satunya. Mohon adik-adik tidak gini aja sudah banyak mendaftar, terima kasih. Silahkan kalau ingin bergabung. Mari kita bergabung di tahun 2022 dengan 210
mahasiswa yang akan kami terima. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bagus untuk Prodi Gizi mulai di awal tahun 2022 ini. Semoga semakin sukses akreditasinya bisa menembus A kalau kita harapkan ini. Betul. Mudah-mudahan. Oke. Nah buat teman-teman mahasiswa nih kalau mau langsung join Prodi S1 Gizi langsung aja. Ya cari-cari info di official UNESA bisa ya Bu ya? Ya, betul. ada. Oke. Atau di webnya Gizi ada. Atau di webnya Gizi langsung mencari aja Gizi UNESA. Oke. Oke kece people, sampai sini aja untuk membahas gizi. Kalau mau lebih lanjut bisa nih nanti kita bikin episode baru kali ya Bu ya. Oke. Monggo Mas Tama. Thank you for watching buat kece people, buat kece people yang ada di rumah. Kalau kalian pengen banget masuk Prodi Gizi langsung aja daftar di SBMPTN maupun Mandiri nih ya. Oke. Makasih Bu Feni udah cerita-cerita, matur nuwun. Terima kasih buat sama-sama cerita-cerita dan lain-lain. Terima kasih juga buat kece people yang udah mau nonton Bincang UNESA kali ini. Aku Tama pamit undur diri dulu. Thank you for watching and see you on next video. Sampai jumpa. Kece Radio, your easy listening station. Buat thumbnail. Aku yang foto? Enggak. Ya berdua. Ini. Kece Radio.